Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji kita cuma numpang lewat karena cicilannya banyak banget? Aplikasi A, B, C, semua minta jatah. Mau lunasin juga bingung harus mulai dari mana karena hutangnya sudah menumpuk. Nah, tenang aja, kamu nggak sendirian, ada banyak banget orang yang terjebak hutang, dan berdasarkan data yang kudapat dari OJK, orang yang gagal bayar ada 1 juta. Jadi, kamu cuma salah satu dari 1 juta orang Indonesia yang terjebak hutang. Makanya, kalau kamu pengen keluar dari jebakan, itu nggak cukup hanya punya uangnya. Kamu juga wajib punya sistem, dan pada video kali ini, aku akan bahas salah satu sistem yang paling banyak digunakan dan terbukti udah bantu banyak orang. Oke, ini adalah tampilan dari debt tracker yang kugunakan untuk mencatat hutang agar memastikannya bisa lunas tepat waktu, dan linknya aku share ada di bawah di deskripsi. Jadi cara pakainya itu gampang banget, aku kasih dulu overview ya. Nah, hutang itu dalam penyelesaiannya ada 2 metode. Metode snowball adalah cara bayar hutang dengan nominal yang paling kecil lebih dulu, jadi hutangnya lebih cepat lunas, dan ini akan meningkatkan motivasi kita dalam perjalanan panjang lunasin hutang. Sedangkan metode avalanche ini sedikit lebih strategis, lebih sophisticated, karena dia akan fokus ke bunga yang paling tinggi lebih dulu, dan ini bisa hemat banyak uang. Nah, itu kurang lebih 2 konsepnya, dan pada video kali ini, aku akan fokus bahas tentang metode snowball. Karena kenapa? Karena di metode snowball, kita bisa punya motivasi untuk menyelesaikan utang lebih cepat. Oke, kita balik lagi ke dashboardnya. Jadi, kalau kita punya total hutang 23 juta, lalu di sini punya sisa hutang 12.200.000 dan punya pembayaran utang 10.800.000. Di sini kita bisa lihat hutangnya ada 3. Let's say hutang aplikasi 1 ini kita pakai di Krediwan ya. Hutang aplikasi 2 itu di Kredivo. Hutang aplikasi 3 itu di Akulaku. Nah, karena kita pengen pakai metode snowball atau bola salju, kita lihat nih nominal hutangnya. Total utang awal di Krediwan ada 10 juta, dan sisa utang saat ini tinggal 3 juta. Lalu di Kredivo ada 5 juta, sisa utang saat ini masih ada 5 juta. Di Akulaku total utang awal 8 juta, dan sisa utang saat ini 4.200.000. Jadi kita harus urutkan dengan sisa hutang yang paling sedikit. Oke, jadi kita bisa lihat kalau posisi Akulaku dan Kredivo itu ditukar karena hutang di Akulaku nominalnya lebih kecil. Nah, kita fokus ke sisa utang Krediwan 3 juta yang paling kecil, Akulaku 4.200.000, dan di Kredivo 5 juta. Lalu cara pakainya gimana? Nah, kita mulai catat rencana pembayaran. Contoh di sini ada 600.000 gitu ya. Kita mulai, nah ini singkat aja ya. Oke, 600.000, tapi karena kita pengen hutangnya lebih cepat, kita masukkan aja nominal semua 1 juta. Nah, nanti tanggal 7 Oktober kalau sudah, ini kita bisa centang, dia langsung kehapus. Centang, kehapus. Dan nggak kerasa nanti di akhir tahun hutang kita di Krediwan sudah lunas. Begitu lunas, baru kita lanjut ke hutang berikutnya, nyelesain Akulaku, lalu nyelesain Kredivo. Yang penting memaksimalkan Krediwan lunas dulu, dan sambil bayar minimum di Akulaku dan Kredivo agar hutang dan bunganya tidak bengkak. Nah, itulah kira-kira sistem debt tracker yang aku gunakan ketika ambil pinjaman agar hutangnya bisa dibayar tepat waktu. Untuk aksesnya seperti biasa ada di kolom deskripsi, dan kalau kamu ada pertanyaan langsung aja tulis di komentar. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!